Sekolahmate, terkhusus kamu yang sekarang jadi pejuang UTBK. Kalian notice nggak sih kalau komposisi ujian tulis masuk perguruan tinggi dari tahun ke tahun berubah terus? Dan kenapa ya yang dipertahankan selalu TPS? Emang apa sih yang spesial dari TPS? Mau tahu? Simak terus! Jadi, di September 2022 yang lalu, Kemendikbudristek mengumumkan kalau formula ujian masuk PTN akan berubah, yang tadinya tes kemampuan akademik, TKA, dan tes potensi skolastik atau TPS berubah hanya jadi TPS aja. Apakah ini sejarah baru? Kalau flashback ke belakang, kondisi ini pernah terjadi di 2020. Yaps, tahun pertama seleksi masuk perguruan tinggi di era pandemi COVID-19. Perubahannya diambil karena pertimbangan penyelenggaraan tes yang nggak memungkinkan untuk mengumpulkan orang-orang dalam satu ruangan dengan jangka waktu yang lama, mengingat social distancing yang sedang berlangsung saat itu. Nah, kok sekarang diulang lagi sih? Terlepas dari alasan Kemendikbudristek yang pastinya udah melalui banyak pertimbangan, TPS dianggap udah cukup untuk menjadi sarana melihat kemampuan dasar seorang calon mahasiswa. Apakah dia bisa survive untuk menghadapi perkuliahan atau enggak? Kok bisa ya? 1. Pada tes TPS, kamu akan dilihat bagaimana kemampuan nalarnya. Baik verbal, yaitu penalaran dalam bentuk kata, maupun penalaran nonverbal, yaitu dalam bentuk non-kata. Contohnya sebagai berikut. Kemampuan ini akan sangat dibutuhkan ketika kamu nantinya akan mengikuti perkuliahan, menerima informasi baru yang lebih kompleks, menganalisis suatu permasalahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kamu juga akan dicek kemampuan dasar yang berkaitan dengan angka. Di TPS, penalaran terkait angka bukan berarti seberapa jago kamu hafal rumus, tapi seberapa bisa kamu menggunakan nalarmu untuk menyelesaikan persoalan terkait angka ataupun membaca suatu data. Kemampuan ini penting banget untuk kamu yang kuliahnya akan memilih jurusan yang banyak hitung-hitungannya. Tapi semua jurusan juga butuh loh, karena kalian harus melakukan penelitian yang dasarnya menggunakan ilmu statistik. Jadi, penalaran terkait angka atau matematika sangat penting. Dan yang tetap dipertahankan juga pastinya adalah kemampuan literasi, yaitu kemampuan untuk berbahasa. Di perkuliahan, kamu harus bisa menggunakan kalimat yang tepat untuk mengkomunikasikan sesuatu, serta dapat menarik kesimpulan dari hasil komunikasi yang dilakukan. Ditambah lagi, kalian pasti familiar nih dengan tugas akhir yang namanya skripsi. Nah, itu semua dipakai kemampuan literasi. Jika kamu bisa menjawab soal TPS dengan baik, maka kemungkinan besar kamu nggak akan kesulitan untuk survive di perkuliahan. Bahkan, jika materi yang dibahas adalah sesuatu yang masih asing untuk kamu. Tapi Sekolahmate, ada banyak banget pemahaman yang kurang tepat nih tentang kemampuan TPS. Banyak yang cuma menghafal dan mengingat tipe soal lalu menjadi gusar ketika soal ujian nantinya keluar nggak sama tipe soal yang udah pernah dia kerjain. Ingat sekali lagi ya Sekolahmate, TPS itu bukan semata untuk mengukur kemampuan menghafal kalian, tapi untuk mengukur kemampuan kalian berpikir tingkat tinggi. So, coba deh gunakan kemampuan analisis, evaluasi, dan mencipta yang pastinya ada di diri kalian. Caranya gimana ya? Yang pertama, saat drilling soal. Di sini fokuslah untuk melatih nalar agar cepat mencerna informasi dan menghasilkan berbagai alternatif penyelesaian. Jadi nggak fokus ke tipe soal yang sedang kamu kerjakan, kayak soal yang ini nih. Soal ini adalah contoh dari penalaran umum di portal Framework SNPMB. Soal pertama meminta kamu memilih 2 jawaban benar. Soal kedua meminta kamu menanggapi benar salah. Nah, itu sama aja basicnya, penalaran deduktif, di mana kamu diminta untuk menarik suatu kesimpulan. Yang kedua, begitu pula jika kamu menemukan soal deret angka dan bahasa panda. Yang keduanya meminta kamu untuk menemukan suatu pola sebelum kamu dapat menjawab soal. Yang ketiga, latihlah dirimu dengan mengerjakan berbagai macam bentuk soal seperti yang sudah diarahkan oleh Kemendikbudristek, yaitu soal penalaran deduktif, induktif, dan penalaran angka, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika.
Soal TPS itu benar-benar akan mengukur kemampuan dasar kamu yang berkembang mulai dari kamu lahir sampai saat ini. So, kalau kamu ingin semakin berkembang, kuncinya adalah banyak berlatih. Salah satunya dengan mengerjakan soal-soal tryout di aplikasi sekolah. Ingat Sekolah Mate, pahami setiap soal yang kamu kerjakan ya. Jangan cuma dihafalin.